Ya, mana pernah pula ada orang Bismillah Allah Akbar harimau untuk menghalalkan kulitnya. Pakai rantai, taring harimau. Tak sah sholat. Najis ma'fu anhu itu ada 3. Ma'fu anhu pada air, ma'fu anhu pada pakaian, ma'fu anhu pada tubuh. Berarti kalau kita bisa buat, berpahala insya Allah. Niatkan kalau gitu. Terus, ya insya Allah kita nggak pernah kan? Coba. Iya. Ya saya sendiri pribadi berusaha nggak pernah saya pakai pakaian najis. Nah, pakaian yang dianggap kotor karena keringat dan lama lain cerita, itu kan najis. Itu lain bab itu. Itu bab kebiasaan. Jadi dalam syariat kita dianggap mengenakan pakaian yang mesti suci terus. Sepanjang dia kenakan itu memberatkan orang. Tapi ternyata itu yang kita buat selama ini. Berarti paten kan? Terbatas mungkin dulu kainnya mungkin. Terbatas pakaian, sulit sekali. Karena orang tuh kerjanya juga ini kan gitu. Ya kan, pakaian itu mereka kerjanya kerja di lapangan kan di masa inilah. Di masa begini ya kan, kerja lapangan ya kan. Buruh. Pakaian juga terbatas ya kan. Kehidupan masih sangat sederhana. Nah itu. Jadi untuk menjaga pakaian tetap suci itu bisa memberatkan umat. Tapi alhamdulillah ternyata itu yang kita amalkan selama ini sampai mati. Mudah untuk kena Allah Ta'ala. Air liur najis apa? Ya, kalau dari dalam najis. Kalau air liur, kalau sekedar keluar masuk ini mana najis? maksudnya seseorang tidur, keluar air liur. Iya, itulah kalau emang dari dalam, dari apa namanya? Perut dalam dari ini najis. Bagaimana kita mengetahui? Bau? Secara Baunya. Kalau enggak kemungkinan dari kerongkongan. Lemces saja nggak apa-apa. Cium. Seseorang yang tidur di masjid, dia mengeluarkan air liur, kita tidak tahu. Apakah dari dalam, air liur. Iya. Cium lah. Sujud. Bau mungkin dari dalam ya? Hah? Kalau bau mungkin Kalau bau dari dalam. Waduh, nyiumnya ini sekarang masalah. Bersujud. Aromanya. Ada 2 kaidah kalau terkait itu. Kalau mau pastikan cium. Kalau enggak mau dipastikan dicium pun dianggap saja al-aslu tahir. Atau kalau mau ihtiyat, buat tadi cuci, basuh. Coba mau ambil kaidah yang mana? Kalau misalkan ada orang yang tidur kebiasaan ngeces di dalam masjid, haram lah. Kembali kebiasaan dia lah, iyalah. Haram lah dia tidur. Karena menajisi masjid. Kalau emang dia seperti itu. Dan memang bisa adatnya memastikan demikian. Haram lah dia ke masjid. Nggak boleh. Menajisi masjid. Atau bertanggung jawab lah dia. Kira-kira. Apa yang dia buat. Kan gitu. Jangan sampai begitu. Tapi kalau pada adat tak pernah yang mengeces. Nggak masalah lah. Apa-apa lah itu. Boleh lah. Bertanggung jawab lah. Dibersihkan kan. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan kan. Iya, biasa. Tahajud. Tapi orang tua kan biasanya kan gigi sudah ompong. Biasanya mulai itunya tuh keluar gitu. Tidak menahan lagi dia. Itu tadi Pak Azhar, pastikan apakah dari dalam atau sekedar yang keluar masuk air ludah istilahnya. Kadang disebut juga air ludah tuh, orang kadang nyebutnya liur juga kan. Air ludahnya itu kan. Air ludah nggak masalah kan. Yang beredar hanya sekitar dalam mulut. Itu. Yang keluar masuk ketika sholat dan puasa dan tidak membatalkan keduanya. Itulah dia, air ludah itu. Kan masuk itu. Orang puasa keluar masuk, orang sholat keluar masuk juga. Tapi tidak sampai membatalkan kedua-duanya. Oke, jadi ada 2 yang dibolehkan. Termasuk tentang adab berpakaian. Mengenakan pakaian yang dicelup dengan warna apapun. Nah ini Muslim, kata-kata warna apapun artinya boleh dengan bahan apapun. Karena zaman dulu bahan itulah warna. Kan gitu. Bahan itulah warna dulu. Karena mereka belum menemukan warna yang bukan dari bahan alami. Kan gitu. Itu jadi mana launun di sini berarti bahan maknanya. Oke. Misalkan apa bunga ini misalkan apa yang untuk orang apa inai misalkan.
inai itu ditumbuk jadi warna itu kan, diceluplah dengan warna bunga itu gitu. Jadi warna di sini bisa maknanya bahan-bahannya langsung gitu. Oke. Kemudian tadi mengenakan pakaian bernajis yang kering, yang bukan basah. Ya. Pada bukan pengenaan seperti buat sholat, ya. Untuk kerja dan sebagainya. La jilda maitatin. Tapi tidak boleh, haram seperti ini. Mengenakan pakaian ya dari jildi maitah. Apa namanya ini? Kulit bangkai, nggak boleh. Nggak boleh. Baca. Biljar ma'tuf alal saubil mutanajis. La yajuz, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Tunggu dulu. Ya kan? Biljar ma'tuf alal saubil mutanajis. La rutubata. La jildi maitatin. Tidak diperbolehkan. La ya ini kalimatnya. La yajuzu lubsu atau libsu jildi maitatin. Tidak boleh mengenakan kulit bangkai. Sawa'un kanat maitata kalbin, sama ada kulit bangkai kambing atau B1, B2 atau lainnya. Karena bangkainya. Jadi nggak mesti bangkai, nggak mesti najis najis berat. Mughalladhah. Nggak mesti najis mughalladhah. Yang tidak mughalladhah saja pun wa ghairiha kan? Wa ghairihima. Ya kan? Apa tuh? Apa kalimatnya? Wa ghairi dzalik, au ghairi dzalik. Atau hewan lainnya yang selama dia bangkai nggak boleh. Seperti itu Pak Ustaz. Ada yang mengambil ekornya, dikeringkan, dibuatnya gantungan kunci. Ditaruhnya di kantongnya, sholat dia. Nggak bisa lah. Kalau tupainya tidak, kalau tupainya bangkai. Kalau tupainya disembelih, misalkan. Ya? Kalau dapat, kan memang boleh kan? Termasuk tupai kan masuk yang halal kan? Ya kan? Halal lah tupai. Hah? Tupai halal atau sinjab? Sinjab kan? Apa bahasa Arabnya tupai? Kalau sinjab termasuk di deretan apa aja tengok? Deretan bab to'am, bab makanan dalam fikih kita Syafi'i termasuk yang halal. Dia makan buah-buahan tuh kan, bukan makan daging dia. Coba. Ya tengok. Kelapa kan buah-buahan tuh, bukan makan daging dia. Itu giginya bukan taring, giginya emang begitu modelnya. Bukan taring dia. Sinjab kan? Sinjab. Coba, halal nggak? Cak tupai. Halalkah tupai? Cak itu aja, Cak. Fikih Syafi'i, fikih kita. Yang taring itu gajah. Belala apanya itu? Itu taring. Gadingnya itu. Itu taring asalnya. Maka haram. Bisa. Orang karo suka kali itu. Suruh Islam orang tuh, orang halal kok. Ada? Muslim? Yang mana nih? Bisa. Kalau disama boleh. Hah? Halal kan? Apa? Halal. Halal. Jadi sembelih. Disembelih ya. Jadi kalau kulit harimau jadi ikat pinggang umpamanya? Kalau disama boleh. Sama. Disama boleh. Yang tak boleh itu kulit anjing sama kulit. Yang kulit tak boleh babi. tadi itu, yang kulit tupai tadi itu, ekor tupai itu bukan kulit, itu bulu. Kalau dia matinya bangkai haram, najis dia. Tapi kalau disembelih jadi ini suci dia. Jadi kalau harimau tadi sembelih Jadi halal gitu. kulitnya itu jadi najis. Enggak lah, tetap najis lah. Harimau tuh hewan yang haram dimakan, apapun tetap najis ketika dia mati. Tapi kalau disama kulitnya. Kalau disama halal. Sama itu dikeringkan saja. Iya, mana pernah pula ada orang Bismillah Allah Akbar harimau untuk menghalalkan kulitnya, untuk mengtohirkan kulitnya disembelih. Sini kok aku sembelih kok. Kenapa kata harimau? Supaya kulit kok nggak najis. Allahu Akbar. Kulit tetap najis. Apa saja hewan yang tak halal dimakan, matinya bangkai dan semua dari ujung kumisnya sampai ke ekornya semua najis. Kecuali hanya satu kulitnya yang ketika saat disama itu yang bisa berproses jadi suci. Sama. Itu hewan yang haram dimakan. Kalau halal dimakan lain cerita lagi. Jadi
proses pensamakan itu dikeringkan aja. Apakan dihilangkan apanya itu yang lendir yang nempel ke kulit itu. Itu aja proses itu. Kalau sudah hilang tuh Udah, jemurlah kering. jemur kering. Direndam atau Apalah cara-caranya? bulu-bulunya. Itu yang cantik bagi orang. Bulunya dikikis. Oh iya, Iya. Bulunya najis, jangan lupa. sarung pisau dipotong orang itu bulunya tetap di situ. Bulunya najis. Bulu semua hewan yang haram dimakan statusnya najis. Maka tadi saya bilang, dalam mazhab kita lebih ketat lagi. Semua dari hewan yang haram dimakan, itu semuanya najis ketika dia mati. Ketika dia bangkai semuanya najis. Kecuali kulit yang bisa disucikan. Nah, itu. Dengan cara proses sama. Itu aja, yang lainnya najis. Makanya gading gajah itu najis di kita. Mazhab Syafi'i. Gak boleh kita pajang gading itu, gak boleh. Nggak bisa. Haram hukumnya. Jadi pipa gitu. Nah, apalagi? Lengket pula lagi. Nggak bisa. Najis semuanya. Pakai rantai, taring harimau. Tak sah sholat. Iya, taring harimau. Misalkan. Membawa najis ya. Bawa najis dalam sholat. Nggak bisa. Sah. Haram hukum. Jadi balik ke pertanyaan Bapak tadi itu. Orang yang memakai gantungan kunci dari ekor tupai tak sah sholat. Ya kan ada bulunya. Enggak, itu begini Bang. Kalau dia bangkai. Kalau dia disembelih, suci. Kan halal tadi. Tinjau halal. Sama seperti misalkan ada orang buat gantungan kunci dari ekor sapi. Karena sapinya halal. Dan matinya disembelih. Dibawalah ekor sapi tadi jadi gantungan kunci. Itu yang cocok Ustaz Najib. Karena sering hilang kuncinya. Baru udah hilang. Belum udah hilang kunci. Ya kemana lagi? Hilang kunci. Ya baru lagi kereta hilang kunci. Yang besar. Itu bisa juga tuh. Ekor sapi itu tak hilang lagi tuh. Di kantong penuh kantong udah. HP pun nggak masuk lagi. Tergantung. Sekarang tembak itu ulama khilaf. Beda dengan panah. Khilaf lagi ulama. Luas lah tentang ini. Karena tembak itu munculnya ketika masa tembak. Kalau panah, ulama mengatakan boleh. Karena ya jerah. Dia mengelukai. Dan mengeluarkan darah. Nah, jadi matinya itu mati sayatan gitu. Beda dengan tembak, dia mati hempasan, tekanan. Itu mentumpul. Itu itulah menurut jumhur. Tapi sebagian mengatakan Kak, statusnya sama, fungsinya sama seperti panah dan sebagainya. Itulah itu. Jadi ketika menembak itu sudah dibismillahkan. Iyalah. Kalau yang membolehkan tembak tadi masalahnya. Sekarang tembak itu ada nggak membolehkannya. Kalau tak boleh memang udah hukumnya. Jangan bismillah. Yasin pun dibaca nggak boleh. Memang tak boleh pula. Memang tak boleh. Kalau panah boleh. Tombak boleh. Seperti yang di zaman dulu lah. Itu tadi karena tadi beda fungsi, beda kerjanya. Kalau dia panah sebagainya, dia mencederai gitu, melukai. Kalau orang Papua itu yang Islam memanah itu kerjanya juga. Enggak apa-apa. Halal. Baca Yasin pasti nggak mati deh. Lari ini dah. Nah, jika tembak Ustaz, menggelepar dia. Kalau sempat dia masih ada tanda-tanda mustaqir, istilah ulama hayah mustaqirrah. Masih ada sembelih halal. Ya, masbuh Ustaz. Masbuh. Udah, macam sembelih gelepar kan di ujung. Iya. Di ujung kali. Ahlilah yang pakar. Apakah itu memang hayah mustaqirrah atau sisa daripada proses kematiannya atau tidak? Tanya pakarlah yang tahu. Saya pun sekedar baca kitabnya. Kalau tengok di lapangan tak tahu juga mana hayah mustaqirrah mana tidak. Kitab yang saya baca. Kalau di lapangan tak ngerti juga awak yang mana-mana ini. Gitu kata ulama. Kalau masih hidup lagi dia dengan hayah mustaqirrah, sembelih. Nggak melempar dia, darahnya netes aja gitu. Kalau ditembak tadi, misalkan tembak, ya kan, jatuh dia, masih hidup dia, sembelih lah. Untuk ikut pendapat yang lebih pasti bahwa tembak itu sebagian nggak bolehkan kan gitu. Tapi kalau ikut membolehkan ya udahlah, ikut aja itu udah. Memang tembak itu fungsinya sama seperti panah, pengganti panah, kedudukan panah dan sebagainya, tombak. Ini kan musim apa? Lebaran haji. Haji bang? Lebaran kurban. Nah di lembu itu tembaklah pas. Kalau nggak gawat. Iya.
Ya gini, kalau lembu dan sebagainya yang liar-liar ini pun itu tetap, kalau ingat saya, dengan sayatan dia di bagian manapun di tubuhnya. Apakah tembak itu termasuk, atau pukul misalkan, itu boleh atau enggak? Seingat saya misalkan lembu masuk ke dalam sumur, nampak kakinya aja, sayat kakinya. Kalimatnya kalau salah saya di sayatan begitu. Bukan dipukul gitu, tok 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 sampai mati gitu. Bukan gitu. Ini terpaksa kan lembu. Kalau nggak udah usah dekat, Iya. pas tembak. Saya rasa ya ikut aja lah pendapat yang itu. Pendapat bolehkan tembak, apalagi darurat sifatnya kan. Darurat. Ini kan sedang gini, pendapat yang tembak itu kan dalam keadaan ikhtiar dia. Dia berburu ya kan, dengan cara menembak itu ikhtiari. Itu saja pun ada yang bolehkan. Apalagi darurat sifatnya kan. Ya kan? Mengancam pula lagi kan, bisa mengancam warga, mengancam orang. Lembu tuh kalau udah mengamuk ngeri. Disepaknya orang, kalau anak-anak tuh sepaknya padam. Orang dewasa pun bisa nungap di sepaknya, pangsan. Iya, nendang itu ngeri. Bisa koma, bisa orang koma pun di sepaknya tuh tak sadar. Ada udah pun. Hah? Ada, Ya kan? udah. Diam langsung terus. Oh, iya, koma. Asal kena diam terus. Gua potong puteran kan bisa buat. Iya. Temen. Itu ditawari pun itu kari kambing saya masuk tak selalu lagi tuh, tak selera. Sipak. Jadi kalau ayam itu tabrak, menggelepar masih kita potong. Itulah tadi. Gelepar tuh ya hayam mustakil atau tidak. Kalau kita anggap itu masih adalah dia masih hidup lah, emang dia langsung sembelih supaya halal dia. Allah alam. Nantilah kita baca dalam bab namanya tazkiyah, nama babnya. Bab penyembelihan. Bukan tazkiyah. Kalau itu bab tasawuf. Ini tazkiyah. Pakai zal dia. Zal ya. Oh, tazkiyah. Kalau tazkiyah itu cerita tasawuf. Bab tazkiyatun nafs. Ini tazkiyah. Babu zakat namanya. Zakah. Penyembelihan. Oke. Kemudian la jilda maitah bila darurah. Tidak boleh ya mengenakan kulit apa tadi? Bangkai bila tanpa ada alasan yang darurat sifatnya. Mendesak sekali. Kaftirashi jildi sabu'i kasabu'in kaasadin. Seperti menghamparkan jadi tempat apa jadi tikar lah tempat duduk. Iftirash jildi sabu'in. Hewan apa tadi, kulit binatang buas seperti asad, singa. Nggak boleh kita duduk di atas kulit singa masih berbulu. Kalau tak berbulu lagi dan sudah disamak nggak apa-apa, dipakai pun boleh untuk sholat, jangankan jadi dudukan. Bulu nggak boleh, mesti dibersihkan. Jadi sama itu Pak Rusman, bulu-bulu yang dipakai sama orang-orang Rusia ketika musim dingin, bulu apa itu? Bulu beruang. Bahkan beruang itu dari kulit beruang itu nggak boleh, kita nggak boleh makainya. Kalau mau pakai itu silakan, tapi bulunya dikikis. Bulunya dihilangkan dulu. Begitu. Bulunya najis. Itu yang menghangatkan memang diantaranya. Ya, kita nggak boleh. Itu yang setahu saya dalam mazhab Syafi'i lah. Saya nggak tahu mazhab lain. Mungkin entah ada pula kebolehan. Seperti mazhab Maliki. Mazhab kita mazhab kita mengharamkan gading gajah. Maksudnya gini, mazhab kita menyatakan najisnya gading gajah. Mazhab Maliki membolehkannya. Misalkan. Kalau mazhab Maliki boleh, mainkan aja mazhab Maliki. Pakai tadi kulit tuh beruang tuh, itu emang luar biasa itu. Beruang aja pun tahan di salju tuh kan. Ya kan? Hangat betul ya kan? Emang orang-orang di kutub itu itulah pakaiannya emang. Memang kulit apa itu? Kulit beruang tuh emang. Gak apa-apa suara. Kalau hewan yang halal dimakan, bulunya diambil pun masih hidup, dia hak suci. Seperti domba lah. Iya, dipangkas ya. Dipangkas dia, bulunya suci. Enggak bang, hidup-hidup. Boleh. Lepasan hewan yang halal itu suci. Kecuali kalau hewan najis seperti kucing. Kucing najis, bulunya yang lepas. Bulu gugur, bulu kucing yang gugur, itu najis hukumnya. Waktu dia lengket ke kucing, itu suci masih. Tapi ketika gugur, hukumnya najis. Beda dengan bulu hewan yang halal dimakan. Bulunya suci. Bulunya. Nggak boleh. Lain lagi kalau daging.
Daging haram hukumnya. Yang potongannya halal, hewannya masih hidup, itu cuma ikan sama belalang. Jadi misalkan gini, ada belalang nih, belalangnya masih hidup, diambil sepotong kakinya, lalu dimakan, bisa. Ikan masih hidup, potong bagiannya misalkan, dimakan potongannya, bisa. Tapi kalau kambing sama misalkan sama ini, selera kan nengok kambing tuh, masa sayang, cuma dipotong sayang. Jadi mana? Ambillah satu kakinya. Ya kan? Buat kambing guling, paha kambing sebelah kan. Haram hukumnya. Aduh. Kenapa? Karena bangkai itu halal hanya untuk apa namanya? Ikan dan belalang. Ada pula orang makan belalang sebenarnya. Ada kedengar orang makan belalang. Di kampung kami Nah, jadi potongannya itu suci istilah ulama. Potongannya suci. Digoreng. Oh, digoreng ya. Nah, hewannya masih hidup, potongan. Misalkan ini, misalkan kita sholat ini, ngantongi misalkan kaki belalang. Belangnya masih hidup atau sudah mati, salah. Mau hidup mau mati nggak ada masalah. Ada potongan belalang di baju sholat kita sah. Tapi kalau misalkan sholat ada ceker ayam di kantong kita, ceker ayam masih hidup ayamnya. ceker di kantong awak. Kalau gitu najis. Asal sholatnya. Kecuali kalau ceker ayamnya udah mati disembelih, itu lain cerita. Itu suci, ya kan? Habis dikantongi, pulang ke rumah disemur, makan. Ada satu masalah. Binatang yang tidak mengalir darah pada ketika betul. masuk dalam air yang kurang daripada 2 kula. Sementara air itu tidak berubah. Iya, ma'fu. Di dalam kantong tiba-tiba ada cicak. Iya, Habis sembahyang nampak. Iya. Tiba-tiba Nampak. Iya. cicak. Iya. Bagaimana? Beda gini, ulama membedakan. Najis ma'fu anhu itu ada 3. Ma'fu anhu pada air, ma'fu anhu pada pakaian, ma'fu anhu pada tubuh. Yang ma'fu anhu pada air, nggak ma'fu pada pakaian. Itu dia. Jadi andai kata hewan yang darahnya tak mengalir tadi, cicak lah, atau coro lah, atau semut bahkan. Semut mati, nyamuk mati, lalat mati dalam air, nggak apa-apa. Airnya semua segelas. Buangkan nyamuknya, buangkan semua itu pakai untuk berwudu. Ada masalah. Oke. Kenapa? Karena ma'fu anhu. Mala nafsalahu sa'ilah. Nggak mengalir darahnya. Filma. Tapi ketika yang itu juga di kantong dibawa sholatnya nggak sah. Karena nggak ma'fu pada pakaian. Itu kenapa sunnah, sebelum pakai pakaian, dia dikibas-kibas. Nah itu sunnahnya. Tapi, kenapa gitu? Air mungkin barangkali. Karena air gini, karena air itu banyak penggunaannya, ya kan, sulit untuk dihindari. Itu. Jadi lebih leluasa dia. Kalau pakaian nggak sampai seperti itu. Artinya lebih mudah kita menjaga pakaian daripada menjaga air gitu. Sehingga untuk air dimakfukan, pakaian tidak, kata ulama. Tapi kalau begini, kalau cuma 1, 2, 3 biji semut, masa pula batal sholat? Sebijinya pula dalam kantong, diselipnya pula lagi itu. Itu bukan anak, bukan semuanya, cucu semut. Kalau kayak gitu tak pala lah. Lagian ini semua tengok juga kondisinya. Kalau sifatnya dia sudah umul balwa, bersemut rumah hawa, memang sulit dihindari. Ya kan udah mewabah semut tuh, ya kan. Kalau begitu pun nggak apa-apa itu, nggak ada masalah. Iyalah itulah dia. Al-masyaqqatu tajlibut taysir, ya kan. Nggak masalah itu. Jadi tengok juga lah konteksnya. Kalau emang di masjid semut memang banyak di masjid itu semut, sulit dihindari. Semut itu mati di situ. Lalu kita sujud lengket misalnya di dahi awak, lengket di baju awak, lengket awak duduk gitu mati dia di baju awak. Ya, gimana kalau gitu? Memang semut itu begitu adanya. Nggak apa-apa lah, nggak masalah itu. Nah. Iya. Endotinya kita. Ya. Itu juga kata ulama. Dikenakan dengan tawafin alaikum. Jadi yang melendot-lendot sama kita. Dia ada di sekitar kita, bersama kita, lendot kita. Prinsip dasarnya, semua bulu yang lepas dari kucing itu hukumnya najis. Jadi kalau andai kata dia duduk di sejadah, kita lagi sedang sholat, duduk dia, atau di pakaian kita duduk dia, ada apa namanya, gugur tadi bulunya itu. Kalau sedikit dimaafkan, kata ulama. Nah, banyak sedikit macam mana? Ini kembali kita lah ngukur uruf lagi. Kembali macam mana uruf kita ngukur, kita anggap ini sedikit atau banyak gitu. Enggak apa-apa. Gitulah kira-kira kita menilai secara uruf kebiasaannya. Hukum jamak maksudnya 3? Enggak begitu. Ulama enggak bilang begitu. Enggak. Itu kalau enggak pernah ulama nyebut jamak itu
banyak sedikit banyak itu kembali kepada penggunaan bahasa gitu. Jika per lembarnya enggak. Ulama kembali kepada uruf, bagaimana adat orang menilainya, masyarakat setempat menilainya. Ya, wallah. Ma'fu anhu di kulit, yang enggak ma'fu di kulit termasuk juga itu. Nah, apa tadi? Apa namanya? Yang ma'fu di kulit sama di pakaian, tak ma'fu pada di air darah contohnya. Di pakaian nama di kulit kalau sedikit ma'fu, enggak apa-apa. Sedikit ma'fu. Darah dan sejenisnya pada kulit dan pakaian, tapi tidak ma'fu pada air. Andai kata air kita ini sini ada tetesan darah masuk, mutlak jadi mutanajis semuanya. Kalau takdirnya tidak dia berubah meskipun belum sampai. Iya, tetap mutanajis. Itu istilah ulama. Ini mazhab yang apa? Muktamad mazhab Syafi'i, mutaakhirin, mutaqaddimin, ya kan? Air yang nggak sampai 2 kula kejatuhan najis. Air tak sampai 2 kula kejatuhan najis yang tidak ma'fu anhu, walaupun tidak merubah sifatnya, bau, warna dan rasa, airnya tetap mutanajis. 2 kula lo ukurannya. Kurang 2 kula. Kurang 2 kula. Makanya macam mana? Tambahkan supaya jadi 2 kula supaya balik dia normal. Begitu. Walaupun ditambah dengan air mutanajis juga nggak apa-apa. Yang penting dia tidak berubah. Yang penting 2 kula. Itu pula ulama kita. Begitu ininya. Ya, wallah. Tapi kalau masalah udah kompleks sekali, luaskan saja pandangan kita. Ikut mazhab Maliki. Di mana mazhab Maliki juga dianut oleh mutaakhirin mazhab ulama kita. Mutaakhirin Syafi'iyah dalam kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah saya baca, mutaakhirin mengatakan ikut mazhab Maliki. Ketika kondisi memang sudah sulit untuk dia. Apa itu? Selama air yang nggak sampai 2 kula terikat tercemar dengan sesuatu yang dianggap najis, tapi tidak merubah 3 sifatnya, air tersebut tetap suci lagi mensucikan. Udah itu aja. Ulama Syafi'i kita yang bilang begitu. Kitab Fawaid Makkiyah namanya. Baca kitab Fawaid Makkiyah di dekat akhir-akhir dia. Mutaakhirin jumhur Syafi'iyah. Nanti kita lihat buka Fawaid Makkiyah. Bagus kitab. Saya kalau ada waktu mau saya bacakan kitab itu. Karena memang itu kitab itu wajib sebetulnya untuk dipahami oleh semua pelajar Syafi'i. Sebagaimana bukunya, Fima Yahumu Thalabata Syafi'iyah. Al-Fawaidul Makkiyah Fima Yahumu Thalabata Syafi'iyah. Fawaid Makkiyah mengenai apa yang harus dipahami oleh semua pelajar-pelajar Syafi'i. Termasuk Bang Syafi'i yang pertama kali selain kami. Apa? Nah, percikan baul juga ma'fu anhu. Bayangkan itu. Percikan baul ma'fu anhu. Kalau salah Baijuri atau Fathul Mu'in. Coba tengok nanti. Percikannya itu. Ma'fu. Setelah memang dihindari, bukan ada unsur kesengajaan, masih juga kiranya ada kesan percikan, itu pun ma'fu anhu. Apakah percikan kepada tubuh atau kepada pakaian?